Pendukung Elit Tipikor NHICW di Indonesia, mulai dari Pulau W hingga ke Papua, khususnya masyarakat Kabupaten Papua Barat, Provinsi Sumatera Utara. Perkumpulan Elit Tipikor NHICW Dairi Papua Barat dan Karo menemukan adanya dugaan pengurangan volume aspal hot mix dan pemadatannya, serta volume material semen pada pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi strip peningkatan kapasitas struktur jalan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK tahun anggaran 2022 senilai 16 miliar lebih. Pekerjaan tersebut antara lain: 1. Rekonstruksi strip peningkatan kapasitas struktur jalan P. Binanga Buang ke Sinderung ke Aornaken yang dikerjakan oleh CP Bukti Pratama. 2. Rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan Simpang Kuota Tinggi ke Kuta Tinggi Sibongkaras yang dikerjakan oleh CP Batu Garut. 3. Rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan Tinada Porongil Cehe Kuta Babo yang dikerjakan oleh CP Bukit Permai Abadi. Dugaan terjadinya pengurangan volume aspal hot mix dan pemadatannya serta volume material semen pada pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan tersebut didukung fakta lapangan, di mana saat itu performance permukaan lapisan aspal hot mix ACWC yang digunakan didominasi oleh performance aspal hot mix yang tidak mulus karena kasar dan berpori. Bahkan sudah banyak yang ditempel-tempel, padahal umur aspal hot mix ini saat itu baru berjalan sekitar 4-5 bulan. Bahkan bangunan tembok penahan tanah atau TPT pada kegiatan rekonstruksi atau peningkatan kapasitas struktur jalan Tinada Prongil Cehe Kuta Babo saat itu ditemukan sudah rubuh dengan panjang mencapai kurang lebih 50 meter. Rubuhnya bangunan TPT ini ditenggarai oleh minimnya volume material semen yang digunakan untuk pasangan batu belah dan plesteran dinding TPT tersebut. Dugaan terjadinya pengurangan volume aspal hot mix dan pemadatannya serta volume material semen yang dilakukan oleh oknum rekanan pada ketiga kegiatan tersebut di atas diduga dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum PPK dan oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat sebagai pihak pengguna jasa pada kegiatan ini. Dugaan tersebut dibuktikan dengan bahwa berdasarkan ilmu yang mereka miliki sebagai PPK dan kepala dinas yang bergerak di bidang teknik sipil, tentulah mereka mengetahui bahwa ada indikasi kekurangan volume aspal dan pemadatannya, serta pengurangan volume semen pada ketiga kegiatan tersebut. Namun faktanya mereka tetap menerima hasil ketiga kegiatan ini di tahap serah terima pertama atau PHO dan bahkan membayarnya hingga 95%. Lemahnya pengawasan dan pembiaran yang dilakukan oleh oknum PPK dan Kepala Dinas PUTR dan Perhubungan Papua Barat ini bukanlah tanpa sebab, karena di Indonesia tidak ada makan siang yang gratis. Karena di negeri ini makan di rumah bundukan doang saja bayar, apalagi makan di rumah makan sahabat lamo. Fakta-fakta tersebutlah yang membuat publik saat ini curiga dan menduga bahwa kedua oknum tersebut ada menerima sesuatu dari oknum rekanan, di mana hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi berupa suap. Hal ini telah dikonfirmasi secara tertulis kepada rekanan dan PPK serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat. Namun hingga berita ini kami tayangkan, kami tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban dari pihak-pihak tersebut. Maringan Banjin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat yang pernah menemui investigator khusus senior Elit Tipikor NHICW di lapangan parkir kantor Dinas PUTR dan Perhubungan Papua Barat saat melakukan investigasi ini mengatakan bahwa ketika pekerjaan ini sudah diperiksa oleh BPK dan segera akan melakukan sejumlah pengembalian atas adanya temuan BPK pada ketiga pekerjaan tersebut, serta berjanji akan membalas surat konfirmasi yang telah dilayangkan oleh LI Tipikor NHICW. Namun LI Tipikor NHICW tentu tidak tinggal diam atas jawaban itu, karena bagi LI Tipikor NHICW proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap satu pekerjaan bukanlah menandakan atau legitimasi bahwa pada pekerjaan yang telah diperiksa itu tidak terdapat tindak pidana korupsi. Karena itu, agar dugaan-dugaan tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan uang negara yang telah digerogoti oleh tikus-tikus berdasi yang saat ini ada di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Papua Barat dapat segera dikembalikan ke kas daerah pemerintah Kabupaten Papua Barat, maka sesuai tupoksi sebagai lembaga investigasi tipikor dan advokasi hukum di Indonesia, LI Tipikor AHICW akan melaporkan dugaan-dugaan tersebut ke pihak BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dari Salak, Kabupaten Papua Barat, William Melau, LI Tipikor NHICW TV melaporkan untuk Anda.